1, 2, 3. Hai anak Sainers, selamat datang di program kami Unyu, Ulasan News. Nah guys, sebelum kita masuk ke cerita, kita mengucapkan berduka cita untuk ledakan yang telah terjadi di Libanon. Nah guys, kita masuk berita yang pertama. Berita ini diambil dari IDN Times pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan judul Mengharukan, guru ini nekat curi HP demi anaknya bisa belajar online. Berita itu berisi tentang kisah mengharukan di tengah pandemi COVID-19 datang dari Kampung Cilelang, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang bapak Aceh nekat mencuri smartphone demi anaknya bisa belajar online sesuai kebijakan pemerintah saat ini. Dilansir dari akun media sosial Facebook Yuni Rusmini, pria 40 tahun itu mengungkapkan anaknya ingin seperti teman-temannya yang bisa belajar melalui smartphone. Sejak masuk kelas 1 Madrasah Sanawiyah MTS di saat corona, anak saya belum sekalipun mengikuti pelajaran secara online, ujarnya sedih. Nah, untuk berita lengkapnya kita taruh di description box ya. Mengharukan banget ya kak, bapak itu harus mencuri demi anaknya supaya dapat belajar online. Ya mengharukan, tapi nih, yang namanya mencuri itu adalah sesuatu hal yang buruk yang tetap nggak boleh dilakukan. Tapi kak, sebenarnya bapak itu tidak sepenuhnya mencuri. Kalau kakak baca cerita fullnya, bapak itu mengembalikan HP itu kepada pemiliknya. Tapi mencuri itu adalah dosa, dan dosa tetaplah dosa. Bapak itu kan nggak ada uang kak buat beli HP, dan kakak tahu kan sekarang serba online, termasuk sekolah juga online, dan bapak itu pengen anaknya sekolah. Ya kan nggak harus dengan cara mencuri kan ada banyak cara yang bisa dilakukan bapak itu. Bisa aja bapak itu tuh pergi ke sekolah, ketemu sama guru-guru, terus diskusi, ngobrol baik-baik gimana caranya supaya anaknya itu bisa ikut sekolah online, nggak harus dengan cara mencuri. Udah kak, ngomongnya kok ngegas gitu. Iya ya, kenapa aku jadi ngomongnya ngegas? Memang sedih bapak itu tidak bisa membelikan HP untuk sekolah anaknya sampai mencuri. Tapi guys, mencuri itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Mungkin kalian juga sedang mengalami kesusahan di masa seperti ini. Tapi ingatlah, tetaplah berdoa kepada Tuhan, bersabar, dan juga mencari solusi yang baik. Jangan malah kalian melakukan hal yang buruk. Percayalah guys bahwa Tuhan itu akan mencukupkan dan akan menyediakan di waktu yang tepat. Oke guys, kita lanjut berita yang kedua. Berita ini diambil dari Live Today pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan judul 8 anggota Paskibraka yang kibarkan merah putih di istana pada 17 Agustus. Berita itu berisi tentang panitia penyelenggaraan HUT ke-75 RI memastikan momen pengibaran bendera merah putih saat 17 Agustus tetap digelar meski di tengah pandemi COVID-19. Kendati demikian, jumlah pasukan pengibaran bendera tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Semuanya menjadi terbatas. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut yang akan terlibat dalam pengibaran bendera hanya sekitar 8 orang saja. Rinciannya 3 anggota untuk upacara kenaikan bendera dan 3 anggota untuk upacara penurunan bendera. Sisanya 2 anggota cadangan. Sehingga nanti terpilih 8 orang. Kegiatan itu kalau pada tahun lalu pengukuhannya Paskibraka diwakili semua provinsi menjadi Paskibraka nasional. Kali ini kami memilih sesuai kondisi yang ada, 8 orang kami pilih, kata Heru dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis. Dia menjelaskan 8 anggota tersebut dipilih dari anggota Paskibraka pada tahun 2019. Mereka tak bisa mengadakan penerimaan untuk tahun ini karena terhalang dengan kondisi pandemi COVID-19. Fer, kamu lihat nggak pengibaran bendera merah putih di tahun-tahun sebelumnya? Lihat dong kak, keren banget paskibranya kak. Iya emang paskibranya keren-keren. Tapi sedih ya kak, tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya iya sih, tapi mau gimana lagi?
Mungkin pengibaran bendera di tahun ini nggak sekeren di tahun-tahun sebelumnya, tapi kita harus kasih support buat mereka yang mengibarkan bendera di tahun ini, Fer. Nah, yang penting bukan keren atau enggaknya, tapi maknanya. Ketika mereka mengibarkan bendera merah putih itu, yaitu mengingatkan kita kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sebagai anak-anak Indonesia yang tidak ikut berperang pada waktu itu, ayo kita menjadi anak-anak bangsa yang baik. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya masa lalu, tapi juga di hari ini, hari besok lusa, hari besoknya lagi, dan selamanya. Perjuangan bangsa Indonesia belum selesai, jadi mari kita memperjuangkan Indonesia untuk adil dan sejahtera. Oke? Nah, jadi guys, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita juga harus peduli sama bangsa dan negara kita. Nah, bener tuh, gak cuma rebahan, HP-an, tapi kita juga harus mulai untuk mendoakan bangsa ini dan belajar yang baik supaya di suatu saat bisa berguna bagi bangsa dan negara ini. Oke guys, sekian video hari ini. Jangan lupa buat Like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa juga buat aktifin lonceng supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita di letshine_gram. Oke, dadah. Dadah.